Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Warta Berita dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan mengupas secara sederhana tentang makna daripada bahagia. Kebahagiaan itu sebetulnya menurut almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu sangatlah ringan ya. Menurut beliau, bahagia itu ialah apabila di pagi hari, pagi sekali nih ya, misalnya kita sudah sholat subuh, sudah apa gitu ya, pokoknya kita sholat dan kita sehat. Ya itu ya. Jadi kita pagi-pagi, bangun pagi-pagi, kita udah sholat subuh, udah rapi-rapi dan segala sebagainya, dan kita sehat ya, dalam artian tidak dalam keadaan fisik khususnya ya sakit, sehat seperti sekarang yang alhamdulillah Allah berikan kita sehat ya. Nah, terus setelah sehat itu kita pagi-pagi sehat, tidak punya utang ya. Jadi ini prasyaratnya ya, sehat, kalau bangun pagi-pagi nggak punya utang ya. Tapi udah sholat subuh tadi ya. Yang belum sholat subuh, usahakan sholat subuh ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau pagi-pagi kita sudah bangun pagi, sudah sholat subuh, badan kita sehat, tidak punya utang, terus di depan kita itu udah ada secangkir kopi atau teh atau apalah yang kita suka ya. Terus ada temannya, temannya misalnya contoh pisang goreng gitu ya, ubi rebus atau ubi goreng atau makanan apapun yang para pemirsa suka, itu udah ada, walaupun nggak banyak, misalnya 1 atau 2 potong saja gitu ya. Nah, itu adalah bahagia yang sangat sederhana. Sudah cukup itu, udah kita akan bahagia. Nah, jadi relatif memang ya, antara orang per orang, antara kelompok per kelompok mendefinisikan bahagia itu memang berbeda-beda. Tapi itulah salah satu definisi dari almarhum. Semoga Allah memaafkan dan menjadikan kuburnya riyadhah min riyadhil jannah, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Itu beliau katakan seperti itu. Itu biasanya kita dengar pagi-pagi di Radio Syafi'iyah ya. Nah ya. Tapi sekarang saya belum mendengar lagi ceramah-ceramah beliau di Radio Syafi'iyah. Oke, kita lanjutkan lagi ya kaji kita tentang bahagia. Nah, dari manakah sebetulnya bahagia itu bisa timbul? Bahagia itu bisa timbul itu dari rasa syukur. Dari rasa syukur apa? Dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikannya kita nikmat kehidupan ini. Lah, kok hidup aja disyukuri? Ada yang bertanya seperti itu kan? Kita emang udah hidup ini, kenapa harus disyukuri lagi? Ya haruslah kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukuri kehidupan ini? Ini kata dokter ya, orang-orang yang ahli dalam bidang kedokteran ya, bukan kata saya ya, tapi kata kedokteran. Saya cuma baca saja ya. Jadi waktu ayah dan ibu kita melakukan hubungan badan ya, ayah dan ibu, bapak dan ibu juga ayah ibu saya melakukan hubungan badan, itu keluar air sperma dari ayah dan dipancarkan kepada rahim ibu. Ini
kata ahli kedokteran, tapi nanti dicek lagi kalau salah ya. Tapi ini sudah valid kok, ya udah valid. Jadi nanti bisa dicek lagi kalau kurang atau lebih ya dimohon dimaklumi. Tapi inilah yang saya tahu. Jadi ketika dari ayah keluar sperma itu ada cc-nya antara 1 sampai 3 cc. Ya. Jadi sperma yang keluar dari seorang ayah kepada seorang ibu, istrinya, itu keluar antara 1 sampai 3 cc. Artinya apa? Artinya, belum artinya dulu. Nah, kita harus tahu kandungan dari 1 cc sperma itu yang dipancarkan ke rahim ibu itu terdiri dari 100 juta embrio. Gitu. Jadi kalau terjadi hubungan badan antara seorang istri dan seorang suami istri ya, dan itu dipancarkan dari sang ayah kepada rahim istri sang ibu, maka kepada ibu kita, maka itu akan keluar antara 1 sampai 3 cc. Jadi antara 100.000 hingga 300.000 embrio. Embrio adalah calon makhluk hidup yang kelak akan berbuah di dalam rahim sang ibu, dan nanti dalam jangka waktu lebih kurang 9 bulan akan lahirlah kita, ya. Nah, ini kenapa itu saya bilang itu tadi harus disyukuri, karena pemirsa harus tahu ketika dipancarkan 3 cc itu, katakanlah kita ambil tengah-tengahnya 2 cc, jangan 3 cc, 2 cc saja, berarti ada 200.000 embrio. Bayangkan itu 200.000 embrio, yang tapi dari 200.000 embrio itu cuma 1 yang bisa dibuahi, atau 2, mungkin 3 atau 4 ya, kalau memang ibu kita melahirkan kembar. Ada kembar 1, kembar 2, kembar 3, kembar 4, atau kembar yang lebih dari itu. Tapi tidak akan pernah lebih dari 200.000 yang akan dibuahi oleh indung telur sang ibu. Pertanyaannya kemudian, mengapa yang lahir itu, para pemirsa? Mengapa yang lahir itu bapak? Mengapa yang lahir itu ibu? Para pemirsa sekalian, ini bukan kebetulan. Bukan. Ini adalah takdir Allah. Kenapa saya katakan awal tadi bahwa hidup itu harus disyukuri. Karena apa? Karena Allah memilih kita untuk hadir ke dunia ini. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi, Bapak dan Ibu, para pemirsa semua yang melihat channel tayangan ini, bersyukurlah karena Allah telah memilih Bapak dan Ibu untuk hadir ke alam dunia ini. Lalu tugas kita apa setelah hadir di dunia ini? Itu kan pertanyaan besarnya. Itu pertanyaan besar buat kita. Jadi kita mengacu kepada Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Jadi kehadiran kita ke dunia ini tidak ada lain, tidak ada bukan, hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sekarang kita semacam mengadakan kontemplasi perenungan. Apakah kita sudah menjadi hamba-hamba Allah untuk mengabdi kepadanya? Nah, inilah yang harus menjadi bahan renungan kita, bahan pemikiran kita, dan bahan koreksi buat diri kita masing-masing. Kalau belum, arahkan ke arah sana. Kalau sudah, alhamdulillah, tingkatkan terus, dan tingkatkan terus. Oke, kita kembali kepada tadi lagi. Kita kembali mengulang ke depan tadi. Ada pelajaran yang amat sangat berharga. Apa itu? Pelajaran ini adalah pelajaran sebetulnya daya tahan hidup.
Perjuangan hidup, dari mana daya tahan hidup dan perjuangan hidup itu? Bahwa setiap diri kita memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Tadi sudah kita gambarkan menurut ilmu kedokteran bahwa sesungguhnya kita terlahir di dunia ini bukan asal-asalan, tapi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bertanding saat itu antara 100 sampai 300 ribu embrio, tapi ternyata yang hidup adalah bapak, yang hidup adalah ibu, yang hidup adalah para pemirsa sekalian. Artinya apa? Kita sudah mengalahkan 199.999 atau 299.999 embrio, dan yang menang adalah bapak atau ibu atau pemirsa sekalian. Artinya ini apa? Artinya ini adalah bahwa kita sejak awal dilahirkan oleh ibu kita sudah menjadi juara. Kita sudah menjadi pemenang. Kita sudah menjadi the winner. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita sekarang belum menjadi winner, belum bisa menjadi pemenang, pasti ada yang salah. Ya, pasti ada yang salah. Banyak mungkin kekeliruan yang kita lakukan sehingga kita tidak jadi memenang. Mungkin kita kurang rajin, mungkin kita kurang bersemangat, mungkin kita kurang belajar, mungkin kita kurang taat, mungkin kita kurang itulah pelajaran yang harus kita ambil dari hidup kita sekarang ini. Berapapun usia Anda saat ini, 20, 30, 40, 50, 60, 70, atau berapapun usia Anda saat ini, coba kita ulang kembali, kita kontemplasi kembali, kita renungkan kembali kenapa kita belum menjadi pemenang. Padahal rumus bahagia itu tadi sederhana, sudah saya katakan ya. Pagi-pagi tidak ada hutang, badan sehat, sudah selesai sholat subuh ya, ada kopi di depan gitu ya, ada pisang, ada ubi, atau itu sudah bahagia. Jadi konsep bahagia nggak usah muluk-muluk harus punya ini punya itu, tidak. Karena tiap-tiap orang memiliki definisi bahagia itu sendiri-sendiri. Tapi juga ingat, kehadiran kita adalah sebuah fakta yang harus kita jadikan sebagai motivasi kita untuk menjalani hidup ini. Motivasi kita untuk tidak pernah kalah atau patah arang atau putus asa. Situasi apapun, no problem. Situasi yang sangat sulit kepadapun, seperti apapun beratnya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah bilang, Allah tidak akan menimpahkan suatu ujian kalau kita tidak sanggup menahannya, kalau kita tidak sanggup menyelesaikannya. Pasti Allah lebih tahu dari kita, karena Allah yang menciptakan kita. Pemirsa, sampai di sini dulu saya cukupkan sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.